Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Tetapi sebelum kita lanjutkan, saya akan perkenalkan nama saya, Pendeta Raya Lumasti Boru Siagian, melayani di HKBP Sipoholon 5, Situmeang. Sampai di sana perkenalan kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ia hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Dikatakan hanya Tuhanlah perlindunganku. Pada masa-masa sekarang, kalau kita bertanya, mungkin kepada sesama kita, siapakah yang menjadi penyelamat dan siapakah yang menjadi perlindunganmu? Pada zaman sekarang kalau itu ditanya kepada anak-anak, kira-kira siapa penyelamatmu? Mungkin anakku atau anak-anak berkata, mama bertanya. Mama bertanya-tanya. Itulah zaman sekarang. Tetapi tadi firman Tuhan katakan, jarang sekali orang mengatakan Tuhanlah perlindunganku ketika kita merasakan kesesakan. Ketika kita merasakan sakit penyakit, ketika kita kekurangan. Pitor tadot orasong edok kone bangsa Israeli. Apakah Tuhan masih punya kekuatan mergogo dupiho Tuhan? Di dia doho. Akhirnya mencari kekuatan di luar Tuhan. Tetapi pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 34. Mengucap syukurlah. Ketika jalanmu dimudahkan, ketika jalanmu dilancarkan, termasuk ketika engkau diberikan pencobaan luar biasa, tantangan yang dialami oleh pemazmur. Dia diintip oleh Raja Saul. Tetapi masih mampu dia mengatakan, bersyukurlah di dalam kehidupanmu. Luar biasa. Pengakuan pemazmur. Dan kita mungkin bertanya di dalam hati, apakah aku mampu? Apakah aku sanggup? Apakah aku boleh? Terkadang kita pendeta ini terlalu banyak pergumulan kita. Tetapi pemazmur katakan yang pertama, dia bernyanyi di dalam pasal ini. Dia katakan, pujian syukur atas kelepasannya. Siapa yang melepaskan adalah Tuhan.
Ketika kita kekurangan, ketika kita terbebani, ketika kita punya masalah, kira-kira apa nyanyian kita kepada Tuhan? Jangan-jangan seperti nyanyian bapak-bapak di Lapo Tua. Pernahkah kita mendengar Bapak Ibu? Bapak-bapak yang bernyanyi di Lapo Tua, apa nyanyinya? Di dia rokapi. Istrinya sudah ada, anaknya sudah ada, pahupunya, cucunya sudah ada, tetapi masih mencari di dia rokapi. Kira-kira masih relevankah lagu itu? Tetapi pemazmur di sini mengatakan, hanya Tuhanlah yang menyertai aku. Hanya Tuhanlah yang memberikan kelepasan kepada aku, tidak ada yang lain. Keberaniannya mengatakan, tidak tanggung-tanggung, Tuhan pegang tanganku. Tuhan lindungi aku. Sedikit pun tidak ada pembalasan dari pemazmur di dalam firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jelas sekali pada ayat yang pertama dikatakan tadi, dia pura-pura tidak waras, supaya dia diusir dan pergi, penyelamatan yang terjadi. Tetapi jangan seperti yang terjadi pada masa sekarang di persimpangan, banyak orang yang berpura-pura untuk meminta sesuatu, siap itu digunakan. Mungkin membeli narkoba, membeli rokok, atau membeli yang mana yang menurut dia boleh memenuhi kebutuhannya. Tetapi Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita tangan, tubuh yang sehat, kaki yang sehat. Bagaimana kita menggunakan itu? Tetapi di sini kalau kita lihat, dia tadi di sini berpura-pura gila, dia pindah tempat ke tempat yang lain karena memang hidupnya sudah terancam. Dia sungguh merasakan campur tangan Tuhan. Dan di dalam ayat 2 dikatakan, dia memuji nama Tuhan karena Tuhan setia di dalam kehidupannya. Di dalam ayat 8 dikatakan, perlindungan dan penjagaan Tuhan sungguh sangat dirasakan, seperti malaikat mengelilingi dia setiap saat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengalaman Daud akan pemeliharaan, perlindungan, kebaikan Tuhan mendorong dia untuk mencari Tuhan setiap saat. Mencari Tuhan setiap saat. Artinya dia selalu merasakan topangan tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari pengalaman Raja Daud di dalam kehidupannya, akhirnya Daud tiba pada pernyataan iman. Dia mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu berlindung kepada Tuhan. Maka apa respon kita kepada firman Tuhan di Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Melalui kehidupan pemazmur, maka kita mau merespon firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mengizinkan dirinya hidup dibungkus
di dalam tangan Tuhan. Sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mempromosikan penyelamatan itu. Mari kita mempromosikan penyelamatan itu supaya setiap orang memuliakan nama Tuhan, bukan nama kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, bersyukur dalam segala hal. Umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak akan tetap mencair. Begitu juga dengan umur setiap manusia. Digunakan atau tidak, kekuatannya, kesehatannya, berkat Tuhan yang diberikan kepada dia, umurnya akan terus bertambah. Siapapun orangnya. Jadilah seorang yang memiliki kepribadian yang berkualitas dan selalu mengucap syukur dan berusaha melakukan yang terbaik. Amin.